Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan karena ini tuh banyak banget yang bertanya, Kak, kalau aku lolos SNMPTN terus aku nggak ambil, apakah ada resikonya atau apakah ada hukumannya atau apakah ada sanksinya? Terus ada juga yang bertanya, Kak, kalau aku lolos PAN PTKIN tapi jurusannya nggak aku minati banget gitu, terus aku nggak mau ambil, gimana sih? Apakah aku masih bisa mendaftar UMPTKIN? Apakah aku masih bisa daftar SBMPTN? Pokoknya pertanyaan itu aku akan jawab di video ini. Makanya kalian dengarkan, simak baik-baik, dan jangan di skip supaya kalian mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Oke, sebelumnya kalian harus semangati aku dulu dengan cara subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya aku lebih semangat untuk bikin video buat kalian sharing berbagai informasi. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau harus aku bikin video apa, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Di video ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, kalau lolos SNMPTN tapi nggak diambil, apa resikonya? Dan yang kedua, kalau lolos PAN PTKIN terus nggak diambil juga, apa resikonya? Nah, jadi pertama-tama kalian harus mengetahui, dan di sini saya tegaskan bahwa jalur SNMPTN dengan jalur PAN PTKIN adalah kedua jalur yang berbeda. Nah, makanya di sini aku akan bahas kedua jalur ini. Kalau lolos SNMPTN nggak diambil, kenapa? Terus kalau nggak lolos PAN PTKIN nggak diambil, kenapa? Jadi langsung aja kita nonton videonya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu jalur SNMPTN. Kemarin banyak banget yang nanya, Kak, kalau aku lolos SNMPTN terus aku nggak ambil, apa aja sih resikonya atau apa aja hukumannya, apa aja sanksi-sanksinya gitu. Sanksinya, resikonya, dan hukumannya yang pertama bagi siswa atau bagi si pendaftar, yang pertama adalah kalian tidak bisa mendaftar SBMPTN. Nah, jadi kalau misalnya nih contoh, aku Leni Agustin mau daftar SBMPTN, tapi kemarin aku udah lolos SNMPTN, tapi nggak aku ambil. Nah, di sini aku nggak bisa daftar namanya SBMPTN. Oke, itu resiko yang pertama. Dan resiko yang kedua, kalian tidak bisa mengikuti jalur mandiri yang menggunakan nilai UTBK. Ya, jelas ya kenapa? Karena kalian tidak bisa mengikuti UTBK. Nah, makanya kalau misalnya kalian mau mendaftar jalur mandiri yang menggunakan nilai UTBK, itu kalian tidak bisa. Oke, jadi buat teman-teman di sini aku pertegas lagi, kalau semisalnya kalian mendaftar SNMPTN dan lolos, tapi kalian tidak mengambil, ada dua resiko. Yang pertama, kalian tidak bisa mendaftar SBMPTN, dan yang kedua, kalian tidak bisa mendaftar jalur mandiri yang menggunakan nilai UTBK. Nah, selain resiko dari siswanya atau si pendaftar, risikonya juga berdampak pada pihak sekolah. Apa aja sih resikonya di sekolah? Yang pertama, bisa saja sekolah kalian di blacklist. Dalam arti pengurangan kuota dalam jumlah kelulusan. Nah, misalnya nih seperti ini ya. Misalnya di tahun 2022 tahun ini jumlah yang lolos SNMPTN di sekolah kalian itu berjumlah 15 orang. Nah, tapi di tahun kalian ada yang lolos SNMPTN tapi nggak diambil, jadi di tahun berikutnya itu peluang lolos SNMPTN berkurang menjadi 10 orang atau hanya 8 orang, pokoknya dia berkurang.
Nah, selain pengurangan kelulusan SNMPTN, juga bisa terjadi pengurangan yang bisa mendaftar SNMPTN. Nah, semisalnya di tahun ini sekolah kalian jumlah siswa yang bisa mendaftar SNMPTN 50 orang. Nah, tapi pada saat mendaftar SNMPTN lolos dan gak diambil, tahun berikutnya itu akan berkurang misalnya 40 orang atau hanya 30 orang. Nah, jadi resiko bagi sekolah itu bisa pengurangan kuota, entah itu dari kelulusan SNMPTN atau bahkan pada saat jumlah pendaftar SNMPTN. Nah, jadi saran aku ya guys, kalau misalnya kalian udah lolos SNMPTN, ya silahkan kalian ambil, silahkan kalian mendaftar ulang di kampus tersebut. Kenapa? Karena masih banyak orang lain di luar sana yang mendaftar SNMPTN mau lolos tapi belum diloloskan atau belum rezekinya mereka. Nah, jadi buat teman-teman yang lolos SNMPTN, ya udah kalian ambil aja karena ini memang rezeki kalian atau takdir kalian. Nah, bahkan ada juga siswa yang mau mendaftar SNMPTN tapi dia tidak termasuk siswa eligible. Nah, makanya kalian yang lolos SNMPTN silahkan kalian ambil karena ini menunjukkan rezeki kalian dan takdir kalian memang di sana. Karena siapa sih yang nggak mau lolos SNMPTN? Semua orang mau lolos di SNMPTN. Karena dari segi pembayaran yang gratis, tidak memungut biaya pendaftaran SNMPTN, jalur SNMPTN itu juga tidak dites. Nah, jadi hanya menggunakan nilai rapor. Jadi siapa sih yang nggak mau lolos? Jadi kalau kalian lolos SNMPTN, silahkan diambil. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Kak, aku tuh kemarin lolos SNMPTN, tapi aku nggak mau mengambilnya. Apakah aku bisa daftar lagi di SBMPTN? Jawabannya tidak bisa. Ini sudah jelas tidak bisa ya. Kalau kalian misalnya lolos SNMPTN, tapi nggak diambil, itu kalian nggak bisa lolos, nggak bisa daftar SBMPTN. Dan juga kalian nggak bisa daftar jalur mandiri apabila jalur tersebut menggunakan nilai UTBK. Oke, jadi jelas ya resikonya kalau kalian lolos SNMPTN tapi nggak diambil. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung di kolom komentar aja. Nah, pembahasan yang kedua yaitu jalur SPAN PTKIN. Nah, kemarin ada juga yang bertanya, Kak, kalau aku lolos SPAN PTKIN, apakah aku masih bisa mendaftar UMPTKIN? Nah, jadi jawabannya masih bisa. Nah, jadi SPAN PTKIN dan SNMPTN ini berbeda ya. Kalau SNMPTN tadi itu kalau lolos udah nggak bisa daftar SBMPTN. Tapi kalau misalnya SPAN PTKIN kalian lolos, itu kalian bisa daftar UMPTKIN. Nah, jadi jelas ya kalau misalnya kalian lolos SPAN PTKIN dan kalian gak mau ambil, itu kalian masih bisa daftar UMPTKIN, bahkan kalian masih bisa daftar di jalur mandiri. Tapi tetap ada resiko buat sekolah. Nah, sekolah resikonya itu sama dengan resiko tadi SNMPTN, yaitu pengurangan jumlah kuota kelulusan. Nah, misalnya di tahun 2022 ini yang lolos SPAN PTKIN, yang bisa lolos SPAN PTKIN itu sebanyak 20 orang. Nah, tapi di antara mereka yang lolos SPAN PTKIN ada yang tidak mau mengambilnya. Nah, jadi di tahun berikutnya atau di adik kelas kalian, ini bakalan berdampak di adik kelas kalian ya. Dampaknya kuota mereka yang bisa lolos SPAN PTKIN itu berkurang. Nah, di tahun kalian misalnya bisa lolos 20 orang, tapi karena ada yang lolos dan gak diambil, jadi di tahun berikutnya itu berkurang menjadi misalnya hanya 15 orang atau bahkan hanya 10 orang. Nah, jadi seperti itu, kuotanya berkurang. Nah, kecuali resiko bagi adik kelas kalian, resikonya juga bisa berdampak ke akreditasi sekolah kalian. Nah, misalnya nih sekolah kalian awalnya indeksnya 4 atau akreditasinya A, tapi karena ada siswa yang lolos SPAN PTKIN dan gak diambil, itu bisa mengurangi indeks sekolah kalian. Nah, makanya kalau misalnya kalian lolos SPAN PTKIN, silahkan kalian ambil, jangan disia-siakan. Karena masih banyak di luar sana orang yang daftar SPAN PTKIN mau lolos tapi belum lolos karena bukan rezekinya. Nah, makanya nih buat teman-teman yang lolos SPAN PTKIN, silahkan kalian ambil karena ini memang rezeki kalian. Tapi banyak juga sih yang bilang,
Tapi Kak, apa ya, jurusan di SPAN PTKIN itu aku nggak serak banget gitu loh, aku nggak memprioritaskan banget. Nah, kalau misalnya seperti itu ya kenapa kalian daftar SPAN PTKIN? Kenapa kalian memilih jurusan yang memang kalian masih ragu gitu loh? Makanya di video-video sebelumnya aku tuh udah ngejelasin, sebelum kalian daftar SNMPTN dan SPAN PTKIN, kalian harus memilih kampus dan jurusan yang bener-bener serak di hati kalian gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lolos, kalian nggak perlu berpikir dua kali lagi untuk menolak kelolosan tersebut, tapi kalian langsung daftar ulang gitu loh, karena kampus dan jurusannya memang yang kalian inginkan gitu loh. Tapi di SPAN PTKIN, kalau misalnya memang kalian masih ragu sama jurusan atau kampusnya, ya kalian masih bisa daftar UMPTKIN. Tapi kalau misalnya SNMPTN kalian lolos, itu kalian udah nggak bisa daftar SBMPTN. Jadi mau tidak mau kalian harus ambil. Oke guys, jadi udah jelas ya, itu dia tadi resiko atau sanksi bagi kalian yang lolos SNMPTN bahkan SPAN PTKIN tapi kalian gak ambil. Nah, jadi kalau saran aku sih ya, kalau kalian lolos ya it's okay, kalian ambil aja. Ingat, masih banyak calon mahasiswa di luar sana yang mau lolos tapi belum lolos guys. Jadi kalau misalnya kalian lolos, ya langsung diambil aja. Oke, jangan lupa untuk semangati aku dengan cara subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya aku lebih semangat untuk sharing video ke kalian. Kalau misalnya kalian butuh video apa gitu, langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Leni Agustin 10 dan juga Instagram info.umptkin untuk memperoleh informasi yang lebih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.